Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delis Diano Sari Putri dari kelas 3B Teknologi Pangan dengan NIM 4444200091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuning telur sebagai emulsifier. Ini adalah salah satu syarat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kimia pangan yang dibimbing oleh Ibu Winda Nurtiana, STP MSI. Emulsi. Di sini ada pengertian dari emulsi. Emulsi sendiri merupakan suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lainnya, yang dimana molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur, tetapi saling antagonis. Beberapa jenis emulsi yang biasa ditemukan pada makanan yaitu mayonnaise, cheese cream, susu, dan kuning telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi antara lain ada tipe pengemulsi, konsentrasi pengemulsi, ukuran tetesan, ada pH, viskositas, stabilizers, pemanasan, pendinginan, pembekuan, serta pengguncangan. Nah, di sini ada definisi dari emulsifier, di mana emulsifier atau zat pengemulsi dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan atau surface active agents, sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan atau surface tension antara udara cairan dan cairan-cairan yang terdapat di dalam sistem makanan. Daya kerja emulsifier mampu menurunkan tegangan permukaan yang dicirikan oleh bagian lipofolik atau nonpolar dan hidrofolik atau polar yang terdapat pada struktur kimia tersebut. Nah, di sini ada contoh dari bahan emulsifier. Apa saja sih bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai emulsifier? Yaitu ada kuning telur, ada putih telur, gelatin, pektin, pasta kanji, kasein, dan albumin. Lanjut, di sini ada pengertian dari telur. Telur merupakan kumpulan makanan yang disediakan induk unggas untuk perkembangan embrio menjadi anak ayam di dalam suatu wadah. Isi dari telur tersebut akan semakin habis begitu telur telah menetas. Nah, telur sendiri mengandung lipoprotein dan fosfolit seperti lecitin yang dikenal sebagai misel. Struktur misel sendiri pada lecitin adalah bagian yang membuat emulsifier tersebut bekerja dengan baik. Nah, di sini ada kuning dan putih telur. Di dalam kuning dan putih telur atau di dalam putih telur tersebut ada gelatin dan albumin, di mana protein yang bersifat sebagai emulsifier dengan kekuatan biasa dan kuning telur sendiri merupakan emulsifier yang paling kuat. Nah, paling sedikit sepertiga kuning telur merupakan lemak. Tetapi yang menyebabkan daya emulsifier kuat itu adalah kandungan lecitin dalam bentuk kompleks sebagai lecitin protein. Nah, begitu mengenai materi kuning telur sebagai emulsifier, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menunjukkan videonya. Video dari kuning telur sebagai emulsifier. Ini videonya saya ambil dari YouTube. Di sini ada proses pembuatan emulsi formula 1. Di sini bahan-bahannya salah satunya ada kuning telur,
Masukkan kuning telur ke dalam blender. Lalu masukkan minyak goreng 20 ml ke dalam blender dan masukkan air secukupnya. Lalu dimix dan dituangkan ke dalam botol kaca. Lalu ditambahkan lagi dengan air sampai batas yang sudah diberikan. Kocok, lalu diberikan etiket. Nah, ini adalah pembuatan emulsi formula kedua. Ini prosesnya sama dengan yang formulasi 1. Di-add sampai tanda batas, lalu dikocok sampai terlarut ya, dikocok dengan kuat. Lalu setelah dikocok diberikan etiket putih. Nah, itu video dari kuning telur sebagai emulsifier. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.